Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Syarif Channel. Kali ini kita akan membahas gimana caranya memperbesar pengapian tanpa harus menggunakan part racing. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian untuk subscribe, like, comment, share, dan seterusnya, sembarang wis karepmu. Jadi untuk yang pertama itu kita itu harus pinter-pinter memilih part, ataupun kalau bisa ya, setiap kita punya setiap kita punya dana, pastikan beli part itu usahakan part yang ori. Sebenarnya itu kalau misalnya pengen memperbesar pengapian itu nggak perlu harus pakai part racing, cukup part standar ori gitu aja udah cukup. Nah, tapi gimana dengan cara ngakali part ori tapi yang second? Contoh seperti ini. Ini kan ada koil. Ini nggak tahu koil apa, nemu. Cuma buat bahan aja, buat contoh. Nah, kalau misalnya kalian itu melihat pengapian motor kalian itu kecil, itu jangan langsung diganti. Coba aja diakali dulu. Contoh seperti ini. Part-part seperti ini, seperti koil, CDI, terus spool, pulser, apapun itu di RE King ataupun di motor lainnya, itu semua kan mengalirkan listrik. Pertama itu dari spool, kemudian pulser, habis itu masuk ke CDI. Setelah CDI kan mengalir ke koil, setelah koil ini kabelnya menuju ke busi. Nah, kalau misalnya pengapian kalian kecil, itu saya ada tips, nggak perlu pakai part racing, gratis untuk kalian semua. Pertama, kita itu harus tahu setiap part ini itu semua kan butuh dengan yang namanya massa. Contoh, kalau misalnya CDI. Nah, CDI ini CDI ori ya, 3M5 ini baru, ori baru. Kalau kalian ada yang mau silahkan ambil aja, nggak apa-apa, tapi nggak gratis, bayar ini. Nah, contoh kabel massa ini kan. Nah, kabel massa itu yang warna hitam. Ini contoh untuk CDI RE King ya. Usahakan setiap kita menempelkan kabel ini ke massa, kita lihat dulu massanya itu seperti apa, besinya itu seperti apa, bagus atau enggak. Kalau misalnya besinya bagus, itu kemungkinan nggak masalah, api akan normal. asal CDI nya juga normal, bukan CDI aja, part apapun. Dan nanti listrik yang dikeluarkan itu akan bagus. Jadi usahakan setiap part ini semua, kalau ketika kita nyambungkan ke massa, itu usahakan sambungkan ke besi yang enggak berkarat seperti ini. Agak torek. Ketok. Nah, ini kan berkarat. Ini juga massa yang bagus ataupun besi yang bagus ataupun besi yang berkarat itu juga pengaruh buat aliran listriknya juga. Kalau nggak percaya silahkan coba sambungkan massa ke
besi yang berkarat dengan sambungkan massa ke besi yang bagus ataupun yang nggak berkarat, itu hasilnya akan beda, saya jamin. Nah, sebenarnya kita itu nggak perlu buat pod racing. Sampai pun kita itu misalnya pengen balap motor gitu ya, balap motor atau gimana gitu, kalau misalnya buat standar, kelas-kelas standar, cukup pakai part ori. Tapi usahakan setiap partnya itu normal semua, dan juga ketika nyambungkan ke massanya itu usahakan besi yang bagus, jangan yang berkarat. Soalnya itu juga pengaruh dengan besar kecilnya pengapian, bagus enggaknya pembakaran itu juga pengaruh juga di situ. Contoh seperti ini. Nah, ini kan berkarat. Nah, ini kan harusnya kan nempel ke bodi sih, entah apapun itu, pokoknya massa. Nah, usahakan kalau bisa ya, ini besi yang seperti ini itu, ini gosok dulu. Kalau misalnya udah berkarat seperti ini, gosok dulu pakai amplas. Nggak harus semua, jadi nggak harus yang sini atas sini terus yang depan sini terus bawah, nggak perlu, cuma bagian ini aja yang di lubangnya sini sama sini. Kedua-duanya itu kalau bisa di amplas ataupun digosok sebersih mungkin, kalau bisa nggak ada karatnya. Nah, kemudian setelah itu tempelkan ke massa bodi ataupun massa yang lain, terserah. Dan usahakan ketika menempelkan koil ini di besinya, itu besinya kalau bisa itu digosok juga. Kalau bisa jangan ada sampai ada karatnya sedikit pun. Ya, kalau sedikit nggak masalah. Intinya kalau bisa sampai bersih. Nah, itu untuk koil. CDI juga seperti itu. CDI masanya juga harus bagus, bukan hanya masanya aja ya. Kalau bisa pilih komponen CDI, kalau menurut saya secara pribadi mending beli yang ori, jangan yang mitasi. Wis manut ae, beli yang ori aja, jangan yang mitasi. Mitasi itu gampang rusak. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya ada bengkel lain yang bilang barang mitasi bagus, ya nggak masalah, itu pendapat mereka. Tapi kalau pendapat saya pribadi, lebih baik saya pilih CDI ori, udah wis. Nah, untuk juga masalah spool terus pulser, ini tuh nggak perlu sebenarnya digulung sampai hambatannya lebih besar dari orinya, itu nggak masalah. Cukup beli ori baru gitu aja, udah wis enak. Asal nanti penyambungannya ini kan ada yang massa sama yang nyambung ke masuk ke CDI, sama juga seperti ini juga. Nah, ini kan ada yang buat massa juga, ada yang buat masuk ke CDI nya kan. Nah, ini contoh seperti ini, pulser yang seperti ini. Kalau bisa besinya ini, plat besinya kalau bisa ini, kalau misalnya karatan seperti ini, itu digosok aja nggak masalah. Sebenarnya kalau plat besinya ini nggak masalah sih, yang penting kan intinya kan salah satu dari ini tadi kan masuk ke massa. Nah, massanya itu usahakan massa yang bagus. Kalau bisa, kalau misalnya massanya ditempelkan di sini juga bisa. Terus kalau dicabang lagi di massa yang lain juga bisa, justru malah bagus itu untuk buat memperkuat massa. Nah, jadi intinya part-part racing itu semuanya itu nggak perlu, kalau menurut saya sendiri ya. Kalau cuma untuk memperbesar pengapian, memperbagus juga pengapian, itu nggak harus dengan part racing. Part standar pabrikan pun yang ori juga bisa. Dan banyak juga kok yang orang-orang yang pakai part standar buat balap juga banyak. Nah, kalau misalnya untuk
untuk pemilihan koil, kalau untuk air king usahakan beli yang ori aja. Beli ori juga bisa, terus pakai koil yang Suzuki itu yang katanya apa, koil A100 atau apa, itu juga bisa, terserah. Sebenarnya pakai koil apa aja itu bisa, cuma intinya itu kalau bisa cari part yang sehat. Walaupun bekas nggak masalah, yang penting sehat. Tapi kalau misalnya ragu buat beli bekas, mending beli baru, ori baru, udah wis. Kalau ori baru itu kan pasti sehatnya kan udah diuji dari sana, dari pabriknya kan udah diuji. Dan juga kalau misalnya untuk pemilihan spool pulser itu semuanya kalau bisa beli part yang ori aja. Kalau bisa, kalau masalah yang ini ya, itu kalau bisa jangan beli yang bekas. Soalnya barang kalau udah bekas itu kan jelas udah ada masa pemakaiannya, pasti tenaganya itu ada berkurangnya, hambatannya itu pasti berkurang. Nah, untuk kalau masalah CDI, kalau untuk RX sendiri ya, itu terserah mau beli CDI yang merek apapun, asalkan ori, entah itu yang 3KA, entah itu yang Morik ataupun yang YIMM, entah yang seperti ini 3M5, terus yang kodenya F4DE, ada yang 1TN, ada yang 29M, itu terserah. Intinya kalau bisa beli part baru nggak masalah, ori juga nggak masalah. Dan kalau bisa beli part itu yang ori aja, jangan beli part imitasi. Bukan berarti nggak boleh untuk beli part imitasi, sebisa mungkin. Seandainya kalau dananya masih mencukupi, lebih baik beli part ori baru, udah itu aja cukup. Kalau cuma masalah pengapian gitu aja ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya itu ya, kalian masih merasa kurang besar pengapiannya, nggak masalah. Intinya tadi kan ini kan harus digosok dulu sampai bersih karatnya. Terus kalau mau di ground strap, jadi di sini dililiti tembaga, terus dililit ke kabelnya ini. Nah, itu dililit terus berapa ya, tergantung selera. Kalau misalnya sampai full seperti ini ya jangan sampai full. Sini kan ada apa, cop businya. Nah, cop businya ini misalnya paling segini kan, nah itu kasih jarak mungkin sekitar berapa ya, 10 cm lah dari cop busi. Nah itu, ini kan panjang soalnya loh, berarti kan nanti apa, lilitannya, kalau lilitannya semakin banyak, apinya juga semakin besar. Tapi perlu diperhatikan juga, semakin besar pengapian, semakin besar listrik yang dikeluarkan dari koil, itu juga harus menyesuaikan bahan bakar yang dibutuhkan loh. Kalau misalnya nanti itu terlalu kering, itu bisa jadi overheat, bisa cekat, bisa shaker bolong, dan bisa ngerusak blok shaker itu sendiri. Kalau untuk pemakaian harian cukup part standar aja, nggak perlu besar nggak masalah, itu apinya udah bagus. Tapi kalau misalnya ya istilahnya ngeyel, pengen lebih, ya nggak masalah. Intinya itu tadi, kalau misalnya pengapiannya besar, otomatis suplai bahan bakar yang diinginkan itu harus banyak juga. Kalau nggak menyesuaikan, ya nggak lama mungkin ya rusak mesinnya. Jadi kali ini pembahasannya cuma seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada lagi yang ingin dibahas ataupun yang ingin ditanyakan, nggak masalah, nanti insya Allah saya akan bahas juga.
Mungkin cukup ini aja yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.